Halo, halo, halo semuanya. Selamat datang kembali di Rumah Millennials Podcast bersama aku Yeri. Dan sekarang kita udah masuk di episode ke-8. Ini episode yang spesial banget karena kita udah hadir bersama dengan Kak Ayu Wahyuni, seorang founder dari Youth for Nation. Nah, ini spill singkat tentang Youth for Nation. Merupakan organisasi untuk mengumpulkan informasi dan memberikan informasi juga ya seputar pengembangan diri, terutama di bidang pendidikan. Teman-teman sobat milenials yang menonton ini mungkin bisa langsung kepo gitu ya, apa sih Youth for Nation, dan tentu aja kalau kalian nonton ini pasti akan mendapatkan banyak banget sharing cerita tentang Youth for Nation. Nah, mungkin sedikit aja nih spill tentang Kak Ayunya. Mungkin aku boleh persilahkan Kak Ayu untuk memperkenalkan diri. Silahkan Kak. Halo teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Wahyuni. Teman-teman boleh panggil Ayu atau siapa ya? Kak Ayu juga boleh. Terus em, saat ini saya domisilinya ada di Banda Aceh dan ya founder dari Youth for Nation. Itu aja sih perkenalan singkatnya. Oke, siap. Salam kenal Kak Ayu. Terima kasih udah bersedia hari ini ya. Kita minta waktunya untuk berbagi ke teman-teman sobat milenials ini tentang ya pengalaman Kak Ayu gitu. Mungkin aku bisa tanya nih Kak, kesibukan Kak Ayu saat ini apa aja nih? Untuk saat ini kesibukannya mungkin ada beberapa kegiatan yang aku cut ya karena kondisi badan lagi berbadan dua. Oh, luar biasa. Oke. Selamat. Kita doakan juga selalu sehat-sehat untuk Bunda dan bayinya ya. Luar biasa. Amin. Oke, jadi saat ini masih mengajar, tapi mengajarnya online gitu ya. Jadi kelas-kelas online. Terus juga beberapa kegiatan Youth for Nation yang secara online. Jadi untuk kegiatan offline kita ditunda dulu untuk kegiatan Youth for Nation. Dan ya, mengurus rumah tangga. Oke, itu Tuh. jobdesk utamanya ya Kak ya saat. Iya, betul. Masya Allah luar biasa. Oke, dari apa namanya? Ketika aku cari tahu tentang Kayu kan Kayu ini merupakan lulusan jurusan pendidikan ya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Iya. dan sekarang memang berfokus banget di bidang pendidikan dengan mendirikan Youth for Nation juga itu akhirnya makin kecemplung di bidang pendidikan tuh. Nah, aku boleh nanya nih Kak, kenapa bidang pendidikan itu menjadi satu bidang yang dipilih Kak Ayu untuk didalami dan akhirnya bergerak di situ, mendirikan Youth for Nation juga gitu. Oke, karena selain backgroundku di situ ya, Hmm. jadi karena memiliki kemampuan lebih di bidang pendidikan, maksudnya artinya eh karena udah nyemplung di bidang pendidikan, jadi aku pengen kayak maksimalin di situ gitu. Jadi kan kalau hanya sekedar menjadi guru, itu kan mungkin udah biasa ya. Nah, tapi gimana sih guru itu bisa berkontribusi lebih gitu. Jadi setiap jadi nggak hanya mengajar, tapi juga mengajar di luar kelas gitu, Kak. Dan tercetusnya Youth for Nation itu waktu itu lagi kuliah semester 5 di UIN kan. Iya. Nah, tiba-tiba kayak kepikiran aja nih, kan sering ikut kegiatan volunteer ya. Nah, dari kegiatan volunteer itu kayak kepikiran, kegiatan volunteernya kan hanya di daerah Banten ya waktu itu. Jadi kena kayak cuman Banten nih gitu kan. Padahal daerah-daerah lain juga masih banyak tuh yang membutuhkan edukasi tentang pendidikan gitu. Dan juga anak-anak mudanya masih butuh banyak pendampingan. Awalnya targetnya itu adalah daerahku sendiri, kampungku sendiri awalnya gitu ya, di Sumatera Selatan gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya waktu pandemi itu tiba-tiba kita kayak kesempatan yang sangat luas untuk melebarkan sayap gitu teman-teman. Jadi saat pandemi itu kesempatan online untuk mengembangkan information itu semakin luas gitu. Gitu sih Kak. Oke, jadi karena memang udah nyemplung di bidang itu sewaktu kuliah ya Kak, terus mendalami melalui kegiatan relawan, terus akhirnya bisa Mm. mengembangkan itu gitu. Nah, Youth for Nation itu apa sih Kak? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Oke, jadi Youth for Nation itu kan artinya aja pemuda untuk bangsa kan, Youth for Nation Indonesia, berarti pemuda untuk bangsa Indonesia gitu. Nah, di sini kita ingin menjadi platform untuk anak-anak muda, sebenarnya dari bidang apapun ya, mau itu dari teman-teman dari kesehatan, ataupun dari
pencinta lingkungan gitu ya, ataupun dari anak-anak gizi gitu, dan anak-anak kedokteran dan jurusan-jurusan lain gitu. Nah, kita itu ingin menjadi platform sebagai wadah pengembangan pemuda yang memiliki ke, apa ya, memiliki visi untuk berkontribusi lebih untuk Indonesia gitu. Jadi ini adalah platform anak-anak muda untuk melaksanakan proyek-proyek sosial dan juga beberapa proyek yang sesuai bidangnya masing-masing. Jadi di samping proyek utama kita di bidang pendidikan, kita juga membuka kesempatan anak-anak muda lain melakukan proyek-proyek sesuai bidangnya, Kak. Itu. Oh, oke, oke. Itu berarti kalau boleh tahu itu berarti seperti sebuah hub gitu ya untuk Iya, mempertemukan betul. pemuda dari berbagai macam latar belakang tadi dan bentuk programnya itu contohnya apa aja tuh, Kak? Kalau yang pernah kita lakukan, kalau yang online-nya itu webinar-webinar pelatihan yang secara gratis. Terus juga kalau yang offline-nya, kemarin kita sudah melaksanakan pelatihan juga, pelatihan secara offline. Itu pelatihan bikin CV gitu, Kak. Terus pelatihan kelas bahasa Inggris gitu ya. Pelatihan kelas IELTS, TOEFL secara gratis gitu untuk anak-anak di desa gitu. Terus juga kita pergi ke sekolah-sekolah atau ke pulau-pulau kecil. Kemarin kita ada pergi ke Sabang. Jadi ketika di Sabang itu kita mengadakan eh, nama programnya Dukung Literasi Anak Pesisir. Hmm, Jadi di program itu kita memberikan atau menyalurkan buku-buku yang baru untuk perpustakaan di desa-desa itu. Perpustakaan anak ya maksudnya. iya, Gitu. iya. Nah, terus juga selain menyalurkan donasi buku-buku baru untuk di sana, em, kita juga apa ya, memberikan cek kesehatan gratis gitu. Jadi dari anak-anak kesehatan, baik itu anak kedokteran, keperawatan dan lain-lainnya, itu bisa memberikan kontribusinya melalui itu gitu Kak. Jadi kemarin kita ada program cek gula darah gratis, kolesterol gitu ya, asam urat gitu ya. Terus juga apa ya, mengukur tekanan darah ya gitu ya. Oke. Nah, pokoknya cek kesehatan gitu. Terus juga dari anak lingkungan, kita juga mengedukasi masyarakat kayak cara memilah sampah dan mengelolanya gitu. Oke, luar biasa. Itu aku bisa nangkep sih peranan dari setiap bidang yang tadi dikumpulkan gitu Mm, ya. Karena si Youth for Nation ini menjadi sebuah hub yang artinya mengumpulkan orang-orang dari berbagai macam bidang dan akhirnya program-program yang dilaksanakan itu juga berangkat dari latar belakang anggota-anggotanya gitu ya kayak tadi ya, Kak. biasa ada yang dari kesehatan dan melakukan perannya, yang dari pendidikan juga semakin berkontribusi untuk kasih ilmu gitu. Luar biasa. Nah, kan selama menjalankan program dari Youth for Nation, ada nggak sih cerita menarik yang bisa di-share di sini? Cerita menariknya sebenarnya banyak banget nih, Kak. Oke, boleh nih, boleh di-spill semuanya, boleh di-spill tiga, boleh di-spill berapa yang sangat berkesan gitu. Sebenarnya kalau online ataupun offline itu kayak punya kesan tersendiri gitu, Kak. Jadi kalau yang offline dulu nih ya. Jadi kegiatan-kegiatan offline itu kayak benar-benar mengebentuk keluarga baru gitu dari teman-teman Youth for Nation sendiri. Jadi relawan-relawan kita itu kan diseleksi kan awalnya kan. Diseleksi, terus kita juga sebelum mereka berangkat ke pulau-pulau, kita kemarin ke Pulau Sabang gitu ya, itu mereka ada pembekalan dulu Kak. Jadi kayak persiapan pemberangkatan gitu. Apa aja sih aturan yang tidak boleh dilakukan? Kan kita datang ke daerah orang ya. Jadi kita harus mengetahui gitu adat istiadat di sana gimana gitu. Nggak langsung datang aja. Terus juga kita ada pembekalan kayak relawan itu bisa ngapain aja di situ. Terus apa yang mereka rakyat di sana atau masyarakat di sana butuhkan gitu. Nah, dari awal pembekalan aja tuh kayak feel-nya tuh berasa mendapatkan keluarga baru sih. Itu intinya. Jadi selain bisa berkontribusi untuk masyarakat, kita juga merasakan feel mendapatkan keluarga baru gitu, teman-teman baru gitu. Jadi sampai saat ini tuh anak-anak Youth for Nation tuh
di luar kegiatan Project Youth Foundation, mereka masih suka ngumpul-ngumpul gitu. Hmm, Jadi kayak punya teman baru kan. iya, iya, sangat engage ya, Apalagi, Kak, ya. iya, apalagi saat masih mahasiswa kan, jadi kayak ngerjain tugas bareng gitu. Padahal mereka beda jurusan, beda kampus gitu ya, tapi nongkrongnya di tempat yang sama gitu untuk ngerjain tugas gitu. Itu sih yang paling berkesan sih menurutku, kayak mendapatkan keluarga baru gitu di situ. Oke, itu berarti dari zaman Kak Ayu kuliah, Kak Ayu juga turut merasakan ngerjain tugas barengnya gitu-gitu ya, Kak? Iya betul. Oke, berarti awalnya itu Youth for Nation adalah dari Kak Ayu dan teman-teman atau gimana? Awalnya eh ya saya dari saya terus juga mengajak lingkungan terdekat dulu Kak di Oh iya, iya, kampus betul. gitu. Circle-nya Jadi ya. saat itu mengajak teman-teman satu jurusan. Hmm. Awalnya ngajak teman-teman satu jurusan, merambat-merambat ke jurusan yang lain, ke kampus-kampus yang lain, bahkan seluruh Indonesia gitu. Nah, mungkin kendalanya kalau yang seluruh Indonesia ya kita kumpulnya secara online aja gitu. Oke. Mm-mm. Jadi, mhm. Boleh lanjut. Jadi kalau yang di seluruh Indonesia palingan ya kita kontak-kontakan melalui kabar-kabaran ya, melalui Instagram gitu, terhubung juga melalui LinkedIn dan lain-lainnya gitu. Jadi Oh, kita manfaatin media sosial sih untuk yang teman-teman berjarak jauh gitu. Kayak ada yang kemarin itu dari Papua, teman-teman volunteer kita. Terus ada yang dari Sulawesi, Kalimantan gitu ya. Dari Bali gitu. Kan kita belum sempat main ke Bali. Jadi ya udahlah kita kumpul online aja gitu. oke, dengan adanya teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia itu juga turut membantu untuk tahu kondisi di sana juga gitu ya, Kak ya. Karena Iya, betul. pemilihan apa namanya waktu volunteer di Sabang itu juga karena ada urgensi di sana gitu, Kak. Iya, betul. Jadi kita ada beberapa eh, cabang, bukan cabang ya, apa sih namanya kayak pembagian daerah gitu ya di Youth Foundation. Hmm. Jadi di tahun 2021 itu alhamdulillahnya yang daftar Youth Foundation itu kan banyak banget ya dari teman-teman pemuda gitu. Bisa nyampai 3.000 orang gitu yang daftar. Wah, Nah, jadi kita kayak awalnya teman-teman kita tuh nggak mungkin kita tolak nih teman-teman antusiasnya, semangatnya gitu kan, yang ingin berkontribusi untuk Indonesia. Jadilah kita buka chapter-chapternya dari Youth Foundation gitu, sesuai dengan provinsi masing-masing. Jadi kalau di Youth Foundation sebenarnya kita itu tidak menolak volunteer gitu teman-teman. Jadi yang kita ukur itu adalah semangatnya. Nah, waktu seleksi itu biasanya kita akan banyak challenge tuh. Jadi kelihatan tuh siapa yang sungguh-sungguh di Youth for Nation gitu. Maka itulah yang akan kita terima gitu, yang bersungguh-sungguh ingin berkontribusi. Bukan dari banyaknya pengalaman atau banyaknya prestasi teman-teman gitu. Tapi kita yang ingin memprioritaskan Youth for Nation gitu. oke. Itu sih Kak. Jadi dari cabang-cabang itu kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di daerah itu, kayak mengetahui em, problem apa sih yang di sana gitu. Terus project apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu sih Kak, dengan ada perwakilan setiap provinsinya. Oke, ya ya, dengan adanya per regional itu mungkin juga bisa kasih insight lebih gitu tentang apa yang terjadi di sana dan apa yang mungkin lebih relevan diterapkan programnya Iya, di sana gitu. Dan ini juga jadi info menarik nih buat sobat-sobat milenial yang mendengarkan ini dan mau juga bergabung di Youth for Nation bisa ya Kak ya kalau lagi sama bukaan ya. Atau iya. ini bukaannya untuk volunteer apa gimana nih Kak? Ya, untuk saat ini kita kita lebih ke 6 bulan sekali sih Kak open volunteer. Tapi Oh, untuk saat ini belum ada kabar lagi karena saya sendiri lagi fokus oke. eh, hamil dulu kan gitu kan untuk Iya, melahirkan iya. dulu gitu. Baru nanti terjun lagi gitu. Betul, betul, betul. Tetap kesehatan diri adalah yang utama ya. Kayak gimana nanti kita bisa kontribusi kalau badannya nggak bisa diajak satset gitu. Gitu. Betul betul. Yang penting tadi setuju banget sih. Aku sangat menghargai gimana konsiderasi Youth for Nation menerima para volunteer ini. Nggak cuma dilihat dari pengalamannya aja. Karena ya betul sih semua ini kayak seleksinya kayak seleksi alam gitu ya kayak. Iya betul betul banget kan.
Iya, siapa yang mampu bertahan dengan tas yang diberikan, dengan challenge yang diberikan, itu Mm-mm. juga menunjukkan semangat dan dedikasinya mau seberapa besar gitu. Dan ini juga mungkin bisa menjadi sebuah harapan ya untuk sobat-sobat milenials bahwa masih ada tempat yang begitu gitu. Mungkin kan ada ini yang insecure ya kayak, aduh Iya, pengalaman sedikit gitu. Padahal ada yang mempertimbangkan hal-hal seperti ini juga gitu. jadi awalnya kita sebenarnya waktu awal-awal tuh kayak nerima yang berpengalaman gitu ya, pengennya ya gitu ya. Terus juga kayak yang berprestasi gitu. Tapi di tengah jalan mereka-mereka ini kan pada sibuk-sibuk ya rata-rata jadinya. Hmm. Nah, kayak menghilang jadinya, menghilang, menghilang, menghilang. Oke, jadi sekarang kita pilihnya beli bukan itu yang hal utama yang kita pertimbangkan, tapi semangatnya gitu. Kadang kan kita juga perlu mewadahi nih teman-teman yang baru ingin nyemplung ke dunia volunteer gitu ya, dunia organisasi gitu. Kita juga harus menjadikan wadah untuk mereka gitu. Iya, betul. Berarti ini juga membukakan jalan ya untuk teman-teman yang baru mau memulai langkah pertamanya melalui Youth for Nation juga. Ini luar biasa. Nah, tadi udah di-share tentang pengalaman menariknya gitu, walaupun banyak banget kata Kak Ayu nih. Nah, pasti ada tantangannya juga kan ya, Kak? Dari setiap Iya, pendampingan betul. pasti ada tantangannya. Nah, itu apa tuh, Kak, kira-kira? Kalau tantangan sih untuk daerah pengabdian, kita alhamdulillahnya tuh selalu diterima nih teman-teman alhamdulillah gitu kan. Jadi setiap kita mengadakan kegiatan secara offline, contohnya kemarin ke daerah Sabang, terus daerah Lantamot itu ya. Nah, itu alhamdulillahnya kita diterima baik gitu oleh masyarakat. Jadi untuk daerah pengabdian itu belum menemukan kendala gitu. Nah, kendala terbesar kita mungkin lebih ke tim sih, kerja tim gitu ya. Jadi eh, karena rata-rata masih banyak mahasiswa, jadi kan mereka kan pastinya kita 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 dukung juga nih teman-teman yang masih kuliah untuk memprioritaskan kuliahnya gitu teman-teman. Jadi saat teman-teman ada banyak tugas atau lagi sibuk-sibuknya di kampus, ya kita nggak bisa ngelarang gitu. Jadi jadi kita nggak bisa nuntut nih, kamu harus ada ini nih di Youth Foundation gitu. Sedangkan kuliah itu juga adalah tanggung jawab teman-teman kan, amanah dari orang tua teman-teman gitu. Jadi itu sih kendalanya, kayak lebih eh, tim itu memanage time-nya gitu, supaya bisa lebih berkontribusi banyak di Youth for Nation gitu. Itu sih Kak, Oke. tentang time dari teman-teman mahasiswa sendiri gitu. Iya dari internal ya kayak nggak memungkiri Iya, kadang banyak yang ikut ini tapi ikut di sana juga dan punya iya, yang masing-masing itu kadang cukup challenging ya buat mereka juga mungkin dari sisi mereka tapi dari sisi organisasi kepanitiaan atau volunteering yang seperti ini juga mengharapkan kontribusi yang sesuai semangat di awal ketika mendaftar gitu. betul. Ya nih, jadi reminder untuk teman-teman yang mendengarkan ini lagi di momen burnout atau lagi ada yang ninggalin sesuatu nih, silahkan dicek lagi tanggung jawab dan kewajibannya gitu, karena mungkin ditungguin juga nih sama teman-teman yang ada di situ gitu, ditungguin balik sama teman-teman yang bareng sama kalian dan yang penting komunikasi ya kayak untuk Iya, betul. ngabarin nggak langsung hilang gitu karena mungkin dari situ baru muncul Hmm. teman satu sama lain. Ya, penting banget itu komunikasi karena kita jadi kayak oh ya udah gitu kan lebih lebih pengertian gitu dengan teman-teman dibandingkan teman-teman gak ngasih kabar sama sekali gitu kan Iya, kita iya. kenapa nih anak gitu ya kok hilang. Jadi questioning mempertanyakan gitu ya. Iya, Ya, betul. malah takutnya muncul prasangka-prasangka dan mempercayai prasangka sendiri gitu. Iya, betul betul. Ya ya dari tantangan-tantangan tadi ini Kak. Apa pasti kan Kak Ayu sendiri juga manusia yang punya perasaan, Hmm. emosi dan mungkin punya kewajiban yang lain juga yang menuntut atensi dan tanggung jawab Kak Ayu di situ pasti pernah merasakan burnout atau kayak pengen stop dulu gitu. Nah, tapi apa sih Kak yang bikin balik semangatnya Kak Ayu untuk tetap berkontribusi?
yang membuat tetap semangat di Youth for Nation itu, jadi dari awal berdirinya Youth for Nation, itu kan dimulai dari rasa ya, rasa ingin berkontribusi tadi gitu ya. Jadi setiap kita setelah melakukan kegiatan itu pasti kalau saya pribadi itu ada rasa puas tersendiri Kak. Jadi kayak melihat orang-orang yang kita berikan impact di situ, mereka tersenyum, terus juga eh, mereka mengucapkan terima kasih karena ini gitu kan. Kayak wah, hidupku lebih bermanfaat nih gitu kan. Jadi walaupun lagi capek-capeknya ketika mendengarkan kalimat-kalimat itu, ketika melihat senyum-senyum mereka, itu berupa kayak memberikan energi baru nih untuk kita bisa berkontribusi lagi gitu. Jadi ya manusiawi ya, capek gitu kan. Aduh, stop dulu lah gini kan. Nah, tapi em, rasa apa ya? Rasa senang atau ya itu kan memberi endorfin ya apa bahasanya ya, gitu. Iya, ada hormon Memberikan kebahagiaan ya. hormon bahagia gitu ya. Iya. Hormon bahagia tersendiri gitu di dalam diri kita gitu. Mungkin teman-teman yang udah terbiasa mengikuti relawan akan memiliki jiwa yang sama nih ketika kita bisa berkontribusi gitu. Itu sih Kak. Itu yang bikin semangat dari awal sampai akhir. Ingat tujuan awalnya kenapa mendirikan Youth Betul. Foundation gitu ya Kak. Ini setuju banget sih apalagi dengan statement orang-orang yang tergabung di relawan itu rata-rata punya pemikiran yang sama dan baru aja semalam aku kan cerita ya ke Kayu juga aku nge-host dan itu juga ini orang ini juga seneng banget untuk jadi relawan dan menganggap menjadi relawan itu adalah petualangan gitu untuk dia. Jadi dari Betul, betul. berangkat dari motivasi katanya dia gini, aku berangkat dari semangat katanya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi balik lagi Betul. tuh Kak, kalau aku lagi nggak semangat ini aku jadi serasa deja vu gitu. Tadi malam aku mendengarkan itu, terus sekarang aku mendengarkan ini juga. Dan betul sih kata Kak Ayu, pada akhirnya itu juga akan mengumpulkan orang-orang dengan motivasi yang sama gitu. Jadi mungkin ketika Kayu lagi capek ini kayak aku mau mengucapkan terima kasih karena udah mau tetap berkontribusi dan profesional. Pasti banyak ya Kayu harus meregulasi emosinya, menata dirinya sendiri gitu untuk tetap tampil tegar, tampil profesional gitu untuk bisa berkarya di Youth for Nation ini gitu. Oke, sebenarnya talking points-nya udah selesai nih. Cuman kayak masih pengen ngobrol-ngobrol gitu. Nah, pengen mau nanya aja nih Kak tentang kerelawanan gitu. Seberapa penting sih Kak kita untuk menjadi relawan dan kayak apa sih yang bisa kita dapatkan dengan menjadi relawan? Oke. Em, relawan ya. Jadi aku pertama kali nyemplung di dunia relawan itu tahun 2015 kalau nggak salah ya. Jadi awal jadi relawan itu ketika ya awal-awal kuliah ya, karena aku dari Palembang, terus juga lanjut kuliahnya di Jakarta dan di saat itulah baru mengenal dunia relawan sekitar 8 tahun yang lalu gitu ya. Nah, jadi em, apa sih relawan menurutku ya? Jadi yang aku ketahui, yang atau jadi prinsipku juga sekarang ini, setiap benih yang kita tebarkan atau eh, hal-hal kebaikan yang kita tebarkan itu pasti akan nyampe juga ke kita gitu. Itu hal yang aku percayai gitu kan. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, itu akan kebaikan juga yang akan nyampe ke diri kita gitu teman-teman. Misalnya nih teman-teman setelah mengikuti relawan selain memiliki kemampuan apa ya, feedback feedback berupa kebahagiaan untuk diri sendiri, itu juga akan mempengaruhi kehidupan personal teman-teman. Baik itu teman-teman dipermudahkan untuk kuliahnya, baik itu teman-teman mendapatkan peluang-peluang yang lain gitu di luar sana. Dan dari relawan juga, kita juga bisa membangun networking ya, atau membangun uh, motivasi nih. Jadi dari relawan itu juga kita bisa mengenal banyak orang, dan dari banyak orang itu juga kita bisa belajar dari kehidupan mereka gitu. Itu sih Kak. Jadi hal menurutku relawan itu
ya itu selain kita bisa berkontribusi dan bermanfaat, itu juga akan berimpact ke kehidupan pribadi kita gitu. Oke, jadi setiap pengalaman yang kita ambil dengan menjadi relawan itu sebenarnya dengan kata lain adalah perbuatan baik untuk diri kita sendiri juga ya, kayak Iya, betul. dengan apa ya? Mungkin aku bisa bilang kalau waktu kita, tenaga kita, pikiran kita itu ditukarkan sama pengalaman yang nggak akan kita dapatkan kalau kita cuman anteng-anteng aja gitu. Iya, betul. Walaupun agak challenging dan mungkin agak roller coaster gitu ya, dan nggak tahu ke Mm. depannya bakal ketemu dengan orang yang seperti apa, lingkungannya seperti apa, tantangan yang bagaimana gitu. Nah tadi bicara tentang pengalaman itu Kak, aku kan sempat lihat dari IG-nya Kak Ayu ini yang beberapa kali menjadi delegasi gitu ya. Itu Kak apakah itu berkaitan dengan kegiatan Youth for Nation atau organisasi yang diikuti Kak Ayu atau gimana? Oke, kalau yang delegasi itu sebenarnya ada sangkutannya juga dengan Youth for Nation dan nah jadi gini teman-teman, informasi itu didapatkan dari teman-teman yang volunteer juga gitu kan. Hmm. Jadi circle-nya itu tuh kita akan membentuk circle sendiri teman-teman. Saat teman-teman rajin mengikuti relawan, pokoknya kegiatan positif apapun yang kita ikuti itu akan ngebentuk siapa diri kita gitu. Nah, informasinya didapat dari sana. Terus juga em, untuk mengikuti kegiatan tersebut, ternyata kita bisa membawa eh, kegiatan atau proyek yang kita sedang lakukan gitu. Dari kegiatan atau proyek itu kita bisa presentasikan di dunia internasional gitu ya teman-teman. Terus juga kita juga bisa berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama. Jadi kan kemarin itu tentang dunia pendidikan juga. Hmm. Nah, jadi kita bisa diskusi dengan orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan. Contohnya kayak mereka bikin apa nih gitu kan untuk mengatasi masalah ini. Dan itu bisa memberikan ide-ide baru nih untuk kita gitu. Saling bertukar dalam jaringan Betul. tersebut terus dibawa ke negara masing-masing gitu ya, Kak. Iya, betul. Oke, itu menarik banget sih dengan adanya sebuah forum diskusi yang seperti itu dan apalagi Kayu juga bergerak di sebuah Youth for Nation ini yang nantinya juga dikembalikan untuk sasarannya gitu untuk bisa berkontribusi terutama di bidang pendidikan itu wow luar biasa. Nah, eh dari pengalaman Kayu ini, apa sih Kak eh, pesan yang secara implisit gitu Kak Ayu pengen sampaikan untuk muda-mudi yang ada di Indonesia ini? Oke. Pesannya mungkin untuk anak-anak muda, eh, kalau kita berprestasi itu eh, bagus ya, bagus atau ya itu sesuatu pencapaian yang eh, oke lah untuk diri kita sendiri gitu kan. Kalau prestasinya hanya untuk diri kita gitu. Tapi kalau kita bisa berprestasi dan berkontribusi untuk orang lain juga, nah itu bisa kita sebut dengan sukses mulia namanya. Jadi sukses Hmm. mulia itu kita gak hanya sukses untuk diri kita sendiri, tapi kita juga sukses mengajak orang lain atau memberikan kontribusi untuk orang lain juga. Jadi suksesnya nggak sendirian gitu, tapi bisa mengajak orang-orang lain juga untuk sukses. Itu sih Kak. Oke, nice. Ini bisa menjadi thumbnail ya nanti. Sukses mulia. Oke, luar biasa. Berarti ini juga yang menjadi eh, apa ya motivasi motonya Kak Ayu gitu ya untuk menjadi sukses mulia Hmm. luar biasa. Ini sebuah pesan yang sangat bermakna untuk teman-teman sobat milenials yang mendengarkan ini. Terima kasih Kak Ayu karena udah berbagi pengalamannya melalui podcast ini dan terima kasih karena selalu berkontribusi gitu ya walaupun mungkin banyak tantangan di balik layar sana karena aku selalu kebayang-bayang nih kayak Kayu kan perannya sebagai founder gitu dan mungkin harus menghadapi banyak orang, mengurus internal, Iya. mengurus banyak kepala, menjembatani banyak kepala itu bukan merupakan hal yang mudah gitu. Jadi aku mau sampaikan apresiasi dan dari rumah milenial ini juga ada apresiasi ya untuk Kak Ayu berupa sertifikat. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya Kak ya. Bentar. Aku Ya.
dokumentasikan dulu. Boleh. Bentar. Oke, aku hitung ya Kak. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin sebentar sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Kak Ayu untuk sharing-sharingnya hari ini dan sudah meluangkan waktu ya di weekendnya bersedia untuk berbagi cerita ke Sobat Millennials dan kita doakan semoga Kak Ayu sekeluarga termasuk adik bayinya sehat selalu, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berkah, lancar rezekinya juga dan dilancarkan semua perjuangan yang masih diperjuangkan sama Kak Ayu menjadi ibu, menjadi apa muda-mudi yang tetap berdaya, berkarya, bermakna gitu. Luar biasa aku tutup podcast pada hari ini. Terima kasih Kak Ayu sekali lagi dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa lagi di Rumah Milenials Podcast berikutnya. Ya, sampai jumpa Kak Yeri dan tim milenials lainnya. Thank Ya. you ya.